Kita akan mempelajari bentuk-bentuk penganggaran perusahaan. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan beberapa capaian pembelajaran dapat tercapai ya. Bisa kita lihat ada beberapa di situ. Memahami anggaran perusahaan, perbedaan anggaran tetap berkelanjutan, dia mengetahui perbedaan anggaran jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian kita belajar juga tentang APBN dan seterusnya ya. Anggaran kalau berdasarkan uang lingkup itu terbagi menjadi anggaran komprehensif yang disusun dengan ruang lingkup yang mencakup seluruh aktivitas perusahaan. Contohnya anggaran tahunan disusun untuk semua bidang atau bagian di perusahaan. Ini sempat kita singgung juga di saat materi yang sebelumnya ya. Kemudian ada anggaran parsial. Ini dengan ruang lingkup yang terbatas. Misalnya bagian produksi menyusun anggaran untuk produksi saja. Bagian penjualan menyusun anggaran untuk bagian penjualan saja. Kemudian anggaran berdasarkan fleksibilitasnya. Ada anggaran tetap, ada anggaran berkelanjutan. Ini juga sudah sempat dijelasin di pertemuan sebelumnya. Yang namanya anggaran tetap, berarti komponennya semuanya tetap. Kalau yang berkelanjutan itu bisa berubah anggarannya. Ini mirip seperti konsep biaya variabel. Jadi baik untuk pendapatan, biaya maupun beban bisa dia fix, bisa dia continuous juga. Anggaran berdasarkan jangka waktu, pertama jangka pendek. Ini untuk satu periode akuntansi yang akan datang, biasanya di bawah setahun, maksimal 1 tahun. Ini ada anggaran penjualan, produksi, pemakaian bahan langsung, pembelian bahan baku, upah langsung, dan seterusnya ya. Ini nanti satu persatu akan kita bahas sesuai dengan rancangan pembelajarannya. Jadi ada pertemuan khusus yang bahas ini. Yang kedua ada anggaran jangka panjang. Ini waktu lebih dari 1 tahun. Biasanya seperti investasi itu pasti lebih dari setahun. Kemudian anggaran berdasarkan aktivitas. Ada anggaran operasional. Ini untuk menjalankan operasi atau kebutuhan harian dalam menjalankan perusahaan dalam kurun waktu 1 tahun. Ini untuk kegiatan operasional perusahaan. Kalau perusahaannya pabrik roti, berarti untuk beli bahan, bayar upah, tenaga kerja. Kemudian ada anggaran modal atau capital investment budget. Ini untuk rencana jangka panjang dan pembelanjaan aktiva tetap. Misalnya kita menginvestasi beli mesin, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada anggaran pendapatan dan belanja negara. Biasanya disingkat APBN. Kalau ini rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang harus disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). PPN ini sistematis dan terperinci membuat anggaran rencana penerimaan negara dan pengeluaran negara selama 1 tahun. Ini semuanya harus ditetapkan oleh undang-undang. Dasar hukumnya tertulis di Amandemen keempat UUD 45 pasal 23. Bisa dibaca ayat 1, 2, dan ayat 3-nya. Wujud dari pengelolaan keuangan negara diajukan oleh Presiden, dibahas bersama DPR, dipertimbangkan oleh DPD. Kalau DPR tidak setuju,
maka menjalankan APBN negara tahun lalu. Struktur APBN ada pendapatan negara dan hibah, belanja negara, keseimbangan primer, surplus atau defisit anggaran dan pembiayaan. Sebenarnya untuk APBN ini akan lebih fokusnya dipelajari pada mata kuliah akuntansi sektor publik. Jadi di sini kita bahas sekilas agar tahu bahwa anggaran itu ada yang bentuknya seperti ini. Struktur APBN itu formatnya disebut I-account, disebut juga postur APBN. Ada beberapa faktor penentu postur APBN. Yang pertama ada pendapatan negara, penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, bisa juga dari hibah ya. Untuk saat ini mayoritas memang dari pajak, lebih dari 80%. Ini ada indikator ekonomi makro, kebijakan pendapatan, kebijakan pembangunan, perkembangan pemungutan pendapatan, dan kondisi kebijakan lainnya. Kalau negara, dari sumber daya alam migas itu dipengaruhi oleh besaran asumsi lifting minyak bumi, lifting gas, CP. Kalau target penerimaan ini tentukan inflasi, ada perubahan PTKP, lainnya. Pendapatan pajak ini ada yang dari dalam negeri, ada yang internasional. Yang paling utama PPH, kemudian ada PPN, PPNBM, PBB, cukai. Nah, kalau internasional itu ada biaya masuk, ada biaya keluar. Kemudian ada PNBP yang bukan pajak. Ini ada SDA migas, SDA non migas, pembagian laba BUMN. Ini kalau pemerintah ada investasi di suatu perusahaan yang baik itu bank maupun non perbankan, bisa juga tetap pemerintah dapat dividen. Kemudian PNBP lainnya dari misalnya pengelola BUMN, pendapatan jasa, bunga, ada gratifikasi, uang sita hasil korupsi, kemudian BLU, bantuan langsung, ini jasa layanan umum, pendapatan hibah, hasil kerjasama, kemudian kita juga bahas anggaran belanja negara, dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti asumsi dasar makroekonomi, kebutuhan penyelenggaraan, kebijakan pembangunan, risiko, kebijakan lainnya. ICP itu Indeks Consumer Price atau inflasi bahasa kalau umumnya. Kemudian ada belanja pemerintah pusat. Kalau menurut fungsi ada untuk fungsi pelayanan, pertahanan, dan seterusnya. Belanja pemerintah pusat menurut jenis, ada belanja pegawai, belanja barang, dan seterusnya sampai belanja lainnya. Kemudian ada pengeluaran untuk transfer ke daerah. Ini biasanya ada dana desa ya. Nah, yang pertama ada dana perimbangan. Itu terdiri dari dana bagi hasil, alokasi umum, alokasi khusus, dan otonomi khusus. Kemudian ada dana otonomi khusus dan dana penyesuaian. Kalau untuk pembiayaan, ini ada beberapa faktor yang pengaruhnya seperti asumsi dasar makro, kebijakan pembiayaan, dan kondisi dan kebijakan lainnya. Dari tadi cukup banyak disinggung istilah makro. Kalau di pengantar ilmu ekonomi, makro ini yang sifatnya besar seperti misalnya inflasi, suku bunga, kurs atau nilai tukar mata uang, kemudian pengangguran, harga minyak, dan seterusnya ya. Kemudian pembiayaan dalam negeri, ada pembiayaan perbankan, ada pembiayaan non perbankan. Ini dia produk-produknya. Kemudian pembiayaan luar negeri, pinjaman program, pinjaman proyek, penerusan pinjaman, cicilan pokok utang luar negeri, dan seterusnya ya. Kemudian dari materi bentuk-bentuk anggaran perusahaan ini bisa kita simpulkan bahwa ini proses yang kompleks dan terstruktur untuk merencanakan, mengelola, dan mengendalikan sumber daya keuangan organisasi. Ada banyak bentuk, kemudian fleksibilitas waktu menjadi faktor penting juga dalam penganggaran. Kemudian ada juga kita bahas tentang APBN dan seterusnya. Semoga materi tentang bentuk-bentuk anggaran perusahaan ini dapat dipahami dengan baik.